tantangan mengelola emosi gitu? Sebenarnya tantangannya itu ini di tahap awal itu pasti Oke. menerima apa yang ngebuat emosi gitu kan. Ya, Kalau ya. misalnya kita sendiri nggak menerima, gimana kita nanti buat ngontrol diri kita sendiri gitu. Halo Thinkers, welcome to White Space. Kali ini ditemenin sama aku Cindy dan seperti biasa aku nggak sendirian. Kita kedatangan tamu Nadia ya Ya, dari SMK Mahardika jurusan apa? jurusan akuntansi. Oke, apa kabar Nadia? Sehat ya? Sehat. Oke, nah untuk tema White Space kali ini itu temanya seru banget karena menurut aku ini salah satu tema yang populer nih. Karena kalau misal teman-teman pernah dengar buku Filosofi Teras, nah mungkin bakal langsung ngeh nih sama topik kali ini. Karena kita bakal ngebahas tentang stoicisme gitu Ya. ya. Nah, kalau misal untuk Nadia sendiri nih, stoicisme itu kan sebenarnya udah lama nih ya, itu ide kuno gitu lah ya intinya. Nah, tapi kalau misal dari kamu sebagai generasi muda gitu ya, sebagai Gen Z gitu, Ya. itu kamu ngelihatnya sebagai apa sih gitu? Stoicisme itu apa? Kayak sosisme itu lebih ke ini sih, usaha orang buat kontrol dirinya, kontrol diri sendiri ke hal yang lebih baik. Jadi kayak buat ngontrol emosi atau semua kontrol gitulah. Oke, iya. Jadi kalau misalnya dari aku juga kurang lebih setuju ya. Ya. Singkatnya, memang stoicism itu tentang kayak gimana kita bisa punya self control gitu ya. Ya. Jadi kalau misalnya di stoicism sendiri itu ada yang disebut dengan dikotomi kendali gitu. Jadi dikotomi kendali itu adalah kayak gimana kita tahu nih apa yang bisa kita kontrol sama apa yang nggak bisa kita kontrol. Karena tahu dua hal itu bakal ngebantu banget untuk kita bisa kayak lebih apa ya, lebih mengantisipasi keadaan, lebih bisa ngelola emosi kayak yang kamu bilang tadi ya kan. Jadi emang ini adalah salah satu cara gimana supaya kita tuh bisa hidup dengan lebih tenang gitu ya di tengah Betul. dinamika kehidupan ini gitu kan. Nah, kalau misalnya menurut kamu ada nggak em, kisah menarik tentang self control gitu? Kayak misalnya di lingkungan pertemanan atau misalnya kayak di lingkungan sekolah gitu ya, atau misal apa nih gitu? Oh, pernah sih. Dan kayak cerita aja itu aku pernah punya circle. Di circle aku itu semua orangnya tuh pada hedon-hedon banget gitu kan. Dan aku sendiri juga kadang nggak kuat. Dan waktu itu pernah aku diajak buat main ke bioskop. Karena aku kondisinya lagi istilahnya bokeh. Oke. Itu aku nolak karena aku bukan orang yang bisa minta uang jajan ke mama. Kalau misalnya aku main pun aku bakal nabung gitu. Dan waktu itu karena aku nolak itu, udah teman-teman aku tuh pada ngejudge. Kalau misalnya kamu kesini bisa beli ini bisa, tapi kok kamu main sama kita nggak bisa gitu. Padahal kan belinya tuh juga beli buat kebutuhan diri sendiri. Oh ya ya. Terus akhirnya gimana? Ya akhirnya sih karena aku udah apa ya nggak kuat dan mending mending aku cut off aja deh. Karena ya buat apa gitu circle kayak gitu. Oh ya, jadi kayak kalau misalnya dari kamu nih, self controlnya adalah gimana kita tahu kalau kebutuhan kita itu ya nggak bisa main dulu gitu Ya ya betul. sekarang. Terus kalau misal kayak tahu ada di lingkungan yang kayak gitu, ya ternyata teman-temannya agak toksik gitu ya hitungannya ya, karena Iya. karena udah tahu nih kalau misal temennya lagi nggak bisa main atau lagi nggak punya duit gitu kan, tapi ternyata malah kayak bukannya apa namanya, bukannya didukung nih buat nabung gitu, malah jadi kayak apa, dijudge gitu ya tadi ya, Iya. dikata-katain kayak gitu. Nah terus ini ngomongin soal circle juga nih, berarti kita kan oke lah dari dalam diri gitu ya, kita akan berusaha untuk self control. Tapi gimana kalau misal kayak lingkungan kayak tadi gitu, menurut kamu itu ngaruh nggak sih sama kayak gimana kita bisa berusaha untuk kontrol diri atau untuk pengembangan diri kita ke depannya gitu? Seberapa ngaruh sih lingkungan itu menurut kamu gitu? Itu sih lebih banyak banget yang ngaruhnya. Karena apa ya? Kalau misalnya kita kan hidup di lingkungan, otomatis kita itu bakal selalu terpengaruh sama apa yang ada di lingkungan kita. Bahkan kita tuh karena lingkungan itu kita nggak bisa jadi diri kita sendiri. Yang tadinya kita mau nahan ini, pengennya nabung ini, tapi karena ke lingkungan itu kita malah menjerumus ke hal yang nggak baik atau nggak kayak jadi boros atau apapun lah itu. Oh iya ya, jadi hitungannya itu pasti ngaruh banget ya. Iya Kalau banget. misalnya kita ada di lingkungan yang
kayak tadi disebut boros gitu ya, mungkin kita nggak mau apa tuh namanya, dapat tekanan dari temen ya, jadi akhirnya kayak ya udah dah ikut gitu kan, ya ikut beli juga atau misal kayak ikut jalan juga gitu, Iya, padahal sebenarnya dari kitanya sendiri itu pengen nabung gitu kan. iya, Oke oke, I see. Iya sih, menurut aku juga kayak gitu ya. Karena iya, lingkungan itu emang ngaruh banget, kayak di mana kamu berkumpul gitu sama teman-teman kamu, mereka tuh orang-orang yang kayak gimana, itu bakal ngaruh banget kayak ke gimana pola pikir kamu, terus habis gitu juga sama gimana perilaku kamu gitu kan. Jadi kalau misal kamu ketemu sama orang yang mereka nih kumpulannya adalah orang-orang yang mindsetnya bagus gitu ya, mungkin kamu iya, bakal betul. kayak gabung juga gitu kan sama Iya, kayak mereka gitu, dan begitu pun sebaliknya. Oke, ini balik lagi ke kontrol emosi ya. Ini tuh menarik banget karena kalau misalnya ngomongin soal stoicisme, itu tuh kadang ada orang yang suka salah kaprah gitu nih Nadia. Mereka tuh bilangnya itu biasanya pada ngapain sih belajar stoicisme? Stoicisme pengendalian diri tuh kayak kayak kamu tuh nggak punya emosi gitu. Nah, kalau misalnya menurut kamu gimana? Bener nggak kayak gitu? nggak benar dong. Karena Oke. kan ini stoicisme itu kan bukan menguras yang ke emosi negatif. Hmm. Kan emosinya itu ngarahnya tuh emosi yang harus mengontrol diri buat arah yang lebih baik. Gimana ya ngomongnya? Nggak apa santai. Iya ya paham sih, maksudnya nangkep sih. Jadi kayak ya di sini tuh emosi itu kan bukan cuman kayak yang emosi negatif doang ya Iya, maksud kamu ya. Jadi kita juga perlu tahu nih emosi positif itu ada atau enggak. Dengan begitu kita jadi bisa kontrol juga emosinya gitu. Karena iya, bahagia berlebihan kan juga nggak enak ya, juga iya, nggak baik gitu. Oke oke. Iya sih, setuju juga gitu ya. Ini adalah salah satu miskonsepsi tentang stoicisme gitu betul. ya. Karena kalau misalnya ngomongin stoicisme orang bilangnya oh berarti kamu nggak boleh emosi, oh kamu nggak boleh marah atau misal apa gitu ya. Padahal justru ketika kamu bisa mengelola emosi dengan baik, ketika kamu bisa stoik gitu ya hitungannya, itu berarti kamu udah kenal nih sama banyak emosi. Ketika kamu udah kenal sama range of emotion yang banyak itu gitu ya, dengan gitu kamu akan ngerti kayak oh sekarang aku lagi ngerasain marah nih, terus aku harus gimana. Nah dari situ titik self controlnya, oh sekarang aku lagi ngerasain seneng nih gitu, apa yang bikin aku seneng ya, dan bla 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 gitu. Nah di situ titik self controlnya gitu kan. Jadi justru ketika kita kayak menjadi stoik gitu ya, atau kita itu menerapkan stoicisme, kita tuh bukan yang nggak emosi sama sekali ya, jadi kita tuh justru lebih kenal banyak emosi, karena dengan gitu kita akan lebih bisa ngelola emosinya, karena harus tahu emosinya dulu baru kita bisa mengelola emosinya Betul, gitu betul. ya. Oke, tapi kalau misal dari kamu sebagai anak muda anak muda, Iya. eh, ada nggak kayak untuk mengelola emosi ini tantangannya gitu, tantangan mengelola emosi gitu? Sebenarnya tantangannya itu ini di tahap awal itu pasti Oke. menerima apa yang ngebuat emosi gitu kan. Ya, Kalau ya. misalnya kita sendiri nggak menerima, gimana kita nanti buat ngontrol diri kita sendiri gitu. Oh ya benar. Oh ya oke. Tahap ini ya. Tadi sebenarnya aku juga mau nanya nih, kayak kalau misal menurut kamu lebih susah mana antara yaitu tadi ya acceptance, menerima emosi kamu dulu atau self controlnya. Tapi udah kejawab kan ya. Iya. Jadi kayak kalau buat kamu itu yang paling susah adalah acceptance-nya. Iya, betul. Oke, menurut kamu kenapa susahnya? Karena apa ya? Susahnya itu kita tuh bakalan nggak ikhlas. Misal apa? Mungkin kita punya obsesi. Hmm. Nah, misalnya sesuatu itu obsesi itu menjauh atau pergi, kan kita tuh gimana? Susah banget buat nerimanya. Kayak ini tuh sebenarnya punya aku. Kenapa kok misalnya kok bisa dia pergi gitu loh? Gitu. Ya ya ya. Oke, kurang lebih nangkep sih. Ya, jadi kalau misal kayak acceptance itu emang gak gampang ya, padahal itu tahap awal yang dasar banget supaya untuk bisa ngelewatin tahap-tahap berikutnya gitu. Jadi gimana kita bisa terima nih misalnya dalam konteks kegagalan mungkin ya yang paling gampang ya. Jadi misalnya kayak tadi obsesi terus habis itu gagal. Iya, Nah, itu mungkin agak sulit tuh karena di awal udah ngejar banget tapi ternyata gagal, terus akhirnya masih sulit untuk nerima itu betul gitu betul. kan. Dan pada akhirnya kalau misalnya nerima aja nggak bisa, ya gimana mau self control gitu kan. Oke. Nah, ini balik lagi kalau misal kayak soal mengelola emosi, terus dari kamu ada nggak tipsnya yang mungkin lagi kamu kerjain, yang lagi kamu terapin, atau justru kamu kayak sebenarnya aku ada nih Kak yang aku udah tahu nih tipsnya, cuman aku masih belum bisa nerapin, atau apalah yang menurut kamu tips yang menurut kamu bagus untuk mengelola emosi. Pertama itu pikirin dulu
hal yang ngebuat akan dilakuin itu apa hasilnya. Kalau misalnya gara-gara itu kamu jadi emosi berlebihan, ya pikirkan juga akhirnya itu bakal seperti apa. Kalau misalnya akhirnya jelek, ya ditahan gitu kan. Oh iya iya, itu aja. Ya sih. Oke, iya sih. Kalau misalnya yang dari aku tangkap, ya intinya balik lagi ke self control itu tadi ya, harusnya ya. Jadi kayak gimana kalau misalnya kayak kamu tadi sebutinnya, gimana kita harus tahu tujuannya dulu, ya kan? Karena itu adalah hal yang bisa kita kontrol gitu Iya. kan. Sementara kalau misal hal di luar itu, ya mungkin ada hal yang bisa kita kontrol dan akhirnya itu mending gak usah dipikirin aja gitu kan. Betul. Kalau misal kayak tujuan, terus effortnya gimana supaya kita itu bisa mencapai tujuannya gitu, itu adalah hal-hal yang bisa kita kontrol gitu. Oke. Terus ini balik ke kontrol diri gitu kan. Kalau misal tadi ya kita ngomongin stoicisme tuh pasti ngomongin soal self control, terus habis gitu ngomongin soal emosi tadi kan. Nah, kontrol diri yang berkaitan sama hedonisme is. Kayak gimana tuh? Kalau misalnya anak-anak muda gitu kan, kayak sekarang itu kan kalian kebanjiran informasi banyak banget ya. Maksudnya kayak jadi tahu soal apa ini namanya, oh ada barang ini nih, oh ada acara ini nih gitu. Nah, kalau misalnya kayak dari kamu sendiri nih, pertama hedonisme itu yang kayak gimana sih menurut kamu, dan apakah kamu itu ngerasa kayak hedon atau enggak nih sebagai anak muda yang kayak Iya. ngikutin banget. Hedon tuh lebih ini ya, kayak usaha buat nyenengin diri sendiri, tapi dia itu menyenangkannya hanya melihat kesenangan awalnya saja, tapi dia nggak tahu dampak akhirnya kayak gimana dan dia nggak mikirin itu. Oke, kalau misal ini nggak kayak acara-acara gitu, atau misalnya kan beli barang ya. Kalau misal kayak ngikutin acara atau kayak datang ke acara tertentu gitu, kamu gitu juga nggak? Maksudnya kayak karena semua orang kesana nih, misal ke acara ini, kamu jadi pengen gitu, atau misal kayak semua orang nonton ini, terus kamu jadi nonton gitu. Kalau kamu gimana? Itu yang nonton main ngajak main ke bioskop. Hah? Ya karena apa ya? Sebelumnya itu kan aku emang suka ikut-ikutan kan. Aku suka banget ikutan teman-teman aku kalau misalnya mereka ngajak ayo ke sini. Karena aku nggak enak, jadinya aku ikut. Ya udah aku ikut padahal ya uangnya nggak ada. Oh iya. Oke oke. Terus kalau untuk ngatasinnya, maksudnya untuk self controlnya dari diri kamu supaya nggak ikut-ikut hedon nih gitu, itu gimana? Lebih ke ini sih, menyaring-nyaring aja sih, kayak nyaring kegiatan yang misalnya kalau misalnya kamu ikut ini nanti gimana buat kedepannya gitu. Gitu. Oh, jadi harus lebih selektif gitu Selektif. ya. Kalau misal ya milih acaranya, atau misal milih acara atau produknya yang mau dibeli, terus juga misal tadi milih pertemanannya juga, Iya. lingkungannya juga gitu. Jadi intinya kita mesti tahu, balik lagi ya, kita mesti tahu apa apa aja yang bisa kita kontrol. Terus habis gitu ya kita tinggal seleksi lagi aja gitu. Kalau misal kayak kita ngerasa, oh kita bisa nih milih temen gitu kan. Jadi ketika kita bisa milih temen gitu, kita akan pilih mana sih teman yang bagus buat pertumbuhan kita Betul, gitu betul. ya. Mana yang bagus untuk supaya kita tuh nggak head down, atau misal supaya kita itu nggak gampang ke-trigger emosinya misalnya kayak gitu ya kan. Ya, atau misal kayak soal barang juga kayak gitu. Kita kan bisa kontrol nih kayak kita mau pakai duit kita buat apa gitu kan. Iya. Terus nanti tinggal kayak pilih, oh barang ini penting gak sih buat aku gitu kan, ini lagi prioritas atau enggak, aku lagi ada kebutuhan lain atau enggak, kurang lebih kayak gitu ya. Iya. Oke, ya. Nah, kalau misal kayak ini sih sebenarnya, kalau misal stoicisme itu kan juga tentang ini ya tadi yang kamu sebutin. Kalau misal tadi gimana supaya kita itu bisa punya pikiran jangka panjang. Nah, kebetulan stoicisme itu adalah ya filosofis yang dia tuh arahnya ke sana gitu. Fokusnya itu adalah sustainable happiness gitu. Atau kesenangan yang sifatnya tuh jangka panjang. Itu dia tadi kenapa kita perlu yang namanya self control ya kan. Karena dengan self control itu kita tahu nih kayak yang kamu tadi sebutin ya contoh-contohnya. Oh, aku nggak boleh beli dulu, aku nggak boleh ikut acara itu dulu, atau misalnya kayak oke, ini waktunya aku untuk nggak gabung sama teman-teman aku yang itu dulu gitu Iya. kan. Nah, kalau misal kayak ini nggak kayak kamu ada tips lain nggak tentang kayak gimana sih cara taunya tentang
kebutuhan kita itu apa gitu. Kamu biasanya ngapain? Misalnya dari ngelis kah atau dari ngapain biasanya? Untuk tahu kebutuhan kamu itu sekarang tuh apa gitu. Ya, itu ngelis. Dan apa ya, kayak misalnya, oh aku lagi ada di posisi ini, tadi aku perlunya apa ya, misalnya di sekolah gitu, aku lagi pengen bolpen nih, jadi aku mendingan nggak usah beli ini dulu gitu. Oh gitu, jadi kamu bakal buat daftar gitu Iya, ya. daftar. Terus habis itu kamu prioritasin lagi mana yang paling penting sama yang kurang penting Iya, kayak gitu. Baru akhirnya tuh dijalanin iya, kayak gitu. Menarik sih ya obrolannya, maksudnya kayak kita jadi dapet nih ya thinkers perspektif dari Gen Z dari anak muda gitu ya tentang stoicisme. Karena sebelumnya stoicisme itu suka dianggap yang itu aduh filsafat banget atau misalnya itu sesuatu yang berat banget gitu, padahal sebenarnya stoicisme itu sesuatu yang sangat-sangat bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari di zaman kapanpun termasuk zaman sekarang gitu ya, karena intinya masih relatable lah gitu, apalagi dengan kondisi sekarang. Bahkan ketika kayak misalnya kita lagi ada di dunia yang dinamis banget nih, apakah bisa pakai yang namanya stoicisme gitu kan. Stoicisme kan yang kayak kalem, zen atau semacamnya gitu, justru itu jadi sesuatu yang apa istilahnya tamengnya gitu yang betul. bakal ngebantu kita untuk menghadapi dunia yang dinamis ini. Karena kalau nggak gitu ya dunianya udah dinamis banget terus kita yang nggak bisa self control malah jadi meledak ya malah Iya. jadi meledak gitu. Jadi emang kalau misalnya kita ngomongin stoicisme nih ya, itu artinya adalah itu tadi, yaitu self control gitu ya, dengan tahap awalnya tadi adalah acceptance gitu, karena butuh proses acceptance dulu baru self control gitu. Jadi ada dua hal yang dikenal di stoicisme ini, namanya dikotomi kendali, yaitu apa yang bisa kita kontrol sama apa yang nggak bisa kita kontrol. Ketika kita tahu dua hal itu akan sangat 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 memudahkan kita untuk bisa eh, ngadepin banyak hal, termasuk untuk mengantisipasi apa yang akan datang juga gitu. Karena ketika kayak misalnya ini sesederhana kalau misalnya di jalanan itu macet kali ya, kayak oke, mungkin hal-hal yang bisa kita kontrol adalah ya kita akan berangkat lebih awal karena kita tahu misalnya ada jam-jam macet nih. Tapi ternyata di jalan mungkin ada kecelakaan atau apa gitu ya. Itu kan sesuatu yang di luar kontrol kita. Nah, kalau misal kayak kita itu agak kurang agak kurang bisa ngelola emosi, isinya cuma marah-marah doang, yang mana itu hanya akan menghabiskan energi kita Energi, aja iya. gitu. Oke, itu dulu ya mungkin bahasan tentang stoicisme kali ini. So thank you banget Nadia udah mau ngobrol-ngobrol sama kita di sini. Buat thinkers jangan lupa untuk terus tonton White Space setiap hari Sabtu jam 11 hanya di YouTube-nya Lia Sidik. Kalau gitu kita pamit undur diri dulu. See you, dadah.